Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Jumpa lagi dengan Ustazah Listi. Sudah siap belajar hari ini? Yuk kita mulai pelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar apa ya? Ya, betul sekali. Itu adalah lambang Garuda Pancasila. Ada yang tahu anak ustazah? Kenapa ya negara kita memakai lambang Garuda Pancasila? Nah, simak yuk video sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila telah dikenal sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Nilai luhurnya telah diterapkan dalam kehidupan. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Pancasila berarti 5 asas. Istilah Pancasila terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular, yang artinya adalah berbatu sandi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dalam periode penjajahan Barat, bangsa Indonesia terlibat dalam perjuangan fisik untuk mengusir penjajah. Perlawanan terhadap penjajahan Barat tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, tetapi belum terkoordinasikan dengan baik dan bersifat kedaerahan. Tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai yang diketuai Dr. KRT Rajiman Weddio Diningrat dan beranggotakan 76 orang, termasuk 7 orang Jepang sebagai anggota istimewa. BPUPKI melakukan sidang pertama selama 3 hari dari tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Pada sidang itu, Mr. Muhammad Yamin, Profesor R. Supomo, dan Insinyur Soekarno secara berurutan mengemukakan pandangannya tentang 5 asas dasar negara Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar tersebut diberi nama Pancasila. Usulan tersebut diterima dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Tahukah kamu? Berdasar Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila, menyatakan bahwa tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Tindak lanjut dari sidang BPUPKI adalah dibentuk tim 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Sedangkan sidang kedua BPUPKI 11 Juli 1945 menghasilkan rancangan teks proklamasi, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang beranggotakan 27 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila. Kedua, memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama NKRI yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Ibarat suatu bangunan, Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan di atas suatu pondasi atau dasar yang terdiri dari 5 asas yang dinamakan Pancasila. Sebagai paham filosofis, Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup dan Pancasila sebagai dasar negara. Dan hukum Pancasila selain sebagai dasar negara juga sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berdasarkan pengertian dan perannya, Pancasila berfungsi sebagai dasar yang statis atau fundamental, sebagaimana fungsi pokok Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tuntunan yang dinamis sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ikatan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, menjamin hak hidup secara layak bagi semua warga negara dan semua golongan tanpa ada perbedaan. Selain itu, Pancasila memiliki 3 fungsi. 1. Fungsi yuridis ketatanegaraan yang merupakan fungsi pokok atau fungsi utama dari Pancasila sebagai dasar negara. 2. Fungsi sosiologis, yaitu apabila dilihat sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya.
ketiga, fungsi etis dan filosofis, yaitu apabila fungsinya sebagai pengatur tingkah laku pribadi. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai philosophical way of thinking atau philosophical system. Nah, itu tadi anak-anakku saja tentang sejarah Pancasila. Di dalam Pancasila terdapat nilai luhur, yaitu toleransi, tenggang rasa, persatuan dan kesatuan, musyawarah, dan adil. Nah, gambar berikut salah satu contoh dari nilai luhur Pancasila. Gambar apa ya? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar gotong royong. Kalau yang di sebelahnya gambar apa? Ya, gambar bermusyawarah. Nah, anakku saja, apa sih manfaatnya dari gotong royong dan musyawarah ini? Yuk, kita jawab di BCR-nya ya. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.